Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Qaimin wa qaimat rahimani wa rahimakumullah. Ada sebuah kisah nyata yang disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu sebagaimana yang diceritakan langsung oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang hamba, dia beribadah selama 60 tahun hidupnya. Jadi selama usianya 60 tahun itu diisi dengan ibadah, ruku, sujud, puasa dan ibadah-ibadah yang lain. Namun satu hari datang seorang wanita dan kemudian si hamba ini berzina dengan wanita tersebut. 6 hari berturut-turut dia berzina. Si hamba ini menyesal, menangis, menyesali semua perbuatannya. Lalu dia keluar dari rumah dan berlari tanpa arah tujuan. Setelah beberapa hari berlari, dia sampai ke sebuah masjid. Di sebuah masjid itu dia berhenti. Ternyata sudah beberapa hari itu dia tidak makan. Pakaian pun hanya yang melekat di tubuhnya. Tubuhnya gemetar. Nyaris pingsan karena memang sudah beberapa hari dia hanya menangis, menyesali perbuatannya dan tidak ada makanan minuman yang masuk ke dalam tubuhnya. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengutus seseorang yang datang membawa bungkusan yang di dalamnya ada roti. Diberikanlah kepada hamba ini roti tersebut. Tidak ada yang paling diinginkan oleh si hamba ini saat itu kecuali makan roti itu. Lalu kemudian Allah mengutus kembali ada seorang kakek tua renta yang juga dalam kondisi kelaparan, tubuhnya gemetar, nyaris pingsan. Lalu si hamba ini mengatakan, "Ya Allah, saya ini manusia yang hina. Dosa saya begitu besar, berzina 6 hari berturut-turut. Sebaiknya roti ini saya potong bagi 2 saja dengan kakek tersebut yang juga sedang kelaparan." Akhirnya roti itu dibagi 2, namun bagian yang untuk kakek itu jauh lebih besar daripada bagian untuk dirinya. Makanlah keduanya. Setelah selesai makan, Allah mengutus malaikat maut kepada hamba tersebut, lalu hamba itu dicabut nyawanya, meninggal dunia. Sampailah ke penghisaban Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah menghakimi. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ini ibadahmu 60 tahun dan ini dosamu berzina selama 6 hari." Ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu ditimbang, ternyata dosa berzina 6 hari ini jauh lebih berat dibandingkan ibadah dia 60 tahun. Bukan 30 hari, bukan hanya 1 tahun, 2 tahun, 60 tahun ibadahnya luar biasa. Ternyata kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kenapa ibadah yang 60 tahun ini seolah tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala? Ternyata banyak ibadahnya ini kemudian terselip rasa ujub. Seringkali kemudian merasa diri dia paling banyak dan paling baik ibadahnya. Seraya meremehkan orang lain, si fulan tidak pernah ibadah, si fulan tidak pernah ibadah. Hanya dirinya yang kemudian senantiasa beribadah. Lalu si hamba ini mengatakan, halaktu ya Allah, aku binasa, aku celaka. Dia sudah bisa membayangkan kemana akhir hidupnya. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, sebentar, ada satu lagi amalanmu yang belum aku timbang. Apalagi ya Allah, semua sudah ditimbang dan halaktu, aku celaka ya Allah.
Ada sepotong roti yang engkau berikan kepada kakek tua renta yang saat itu sedang kelaparan, engkau memberikannya dengan ikhlas, dengan tulus, seraya engkau merasa dirimu hina, merasa dirimu banyak dosa. Begitu ditimbang sepotong roti ini dengan 6 hari berzina, dia jauh lebih berat daripada 6 hari berzina. Khotiman rahimani wa rahimakumullah. Hikmah utama dari bulan Ramadan, kalau kita lihat dan kita simpulkan dari awal sampai akhir, tidak ada lain adalah ampunan Allah Subhanahu wa taala. Semua ibadah yang Allah perintahkan dan nabinya kemudian contohkan di dalam bulan Ramadan, ujungnya adalah ampunan Allah. Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang puasa bulan Ramadan karena iman dan mengharap ridha Allah, diampuni dosanya yang telah lalu. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang mendirikan salat pada malam Ramadan karena iman dan mengharap ridha Allah, diampuni dosanya yang lalu. Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang beribadah pada terjadinya Lailatul Qadar karena iman dan mengharap ridha Allah, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala yang telah lalu. Jadi ujungnya semua ampunan. Terakhir Nabi SAW bersabda, "Radhima'an man adraka Ramadan summan salakha falam yughfarlah." Merugi dan menyesal sekali orang yang Allah sampaikan umurnya ke bulan Ramadan, sampai Ramadan itu berlalu tapi dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya. Bahkan identiknya Ramadan, Bapak Ibu, sampai Bunda Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, doa apa, zikir apa yang aku harus baca di setiap malam-malam Ramadan, khususnya supaya aku mendapatkan kebaikan Lailatul Qadar?" Nabi tidak menjawab, "Bacalah olehmu Aisyah subhanallah." Nabi tidak mengatakan, "Bacalah olehmu wahai Aisyah la ilaha illallah" atau Allahu Akbar. Tidak. Nabi SAW menjawab, "Aisyah, bacalah Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni." Ya Allah, engkau maha pemaaf, mencintai kemaafan, maka maafkanlah dosa dan kesalahan. Jadi semuanya Ramadan itu tentang ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka wajar Ramadan, kata Imam Al-Qurtubi, kenapa dinamakan Ramadan itu Ramadan? Karena berasal dari 3 huruf ra mim dad, yang artinya ar-ramdu atau ar-ramadu itu panas, membakar, menghanguskan. Li'annahu yarmadu dzunuba bil a'mali shalihat. Kata Imam Al-Qurtubi, karena Ramadan itu membakar, menghanguskan dosa-dosa kita dengan amal saleh. Ibarat 11 bulan sebelum Ramadan itu kita gelas kotor, Pak. Kita ini semua gelas kotor. Hadir Ramadan, Allah ingin mencuci gelas itu. Allah ingin mencuci wadahnya. Sehingga kalau wadahnya sudah bersih, gelasnya sudah bersih, dituangkan apapun segar, nikmat. Tapi kalau Bapak Ibu menghidangkan, ya, menuangkan air di gelas yang kotor, walaupun itu air zam-zam sekalipun, tidak ada yang mau minum. Kenapa? Karena wadahnya kotor. Dan wadah yang kotor tidak layak dimasukkan, dituangkan sesuatu yang bersih. Itulah Ramadan yang disebut oleh Nabi, wa ramadhanu ila ramadhan mukaffiratul lima bainahuma. Ramadan ke Ramadan penggugur dosa. Karena tidak ada yang paling kita butuhkan dalam hidup ini kecuali ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Li'anna dzanba huwa syai'ul wahid alladzi yub'iduka 'anil jannah. Kata Imam Al-Ghazali, karena dosa lah satu-satunya yang menghalangi antara kita dengan surganya Allah. Kalau Anda orang miskin bisa masuk surga. Kalau Anda orang yang tidak punya jabatan sekalipun bisa masuk surga. Tapi kalau kita masih punya banyak dosa, belum layak masuk surga. Karena surga ini wadah yang bersih, hanya dimasuki oleh orang-orang yang sudah dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah hadirkan di setiap tahunnya itu Ramadan. 11 bulan yang lalu mungkin kita banyak lalai. Di 11 bulan yang lalu mungkin orientasi dan ambisi kita hanya terus dunia. Allah sadarkan ini ibarat rest area. Kita berhenti sejenak, merefleksikan diri, kemudian merenungi, apa sebenarnya tujuan Allah menciptakan saya? Apa sebenarnya tujuan Allah menghadirkan saya di muka bumi ini? Dan sudahkah
ada bekal yang harus dan bisa saya bawa ketika nanti kita semua bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Ramadan itu adalah sarananya. Dia kawah candra di muka untuk kita mempersiapkan bekal. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengingkari janjinya bagi orang-orang yang bersungguh-sungguh menghidupkan malam-malamnya, siang harinya di bulan Ramadan dengan segala macam ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan ridhoi, maka insya Allah dia akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan ampunan itu adalah anugerah yang terindah yang menjadi harapan setiap kita. Buktinya doa orang meninggal dunia mendoakannya tentang ampunan. Doa orang menjenguk yang sakit pun Nabi mengatakan syafakallahu la ba'sa tahurun insyaallah. Enggak apa-apa, sakitmu menjadi penggugur dosa. Setelah kita sholat pun yang kita baca astagfirullah, padahal kita baru ibadah Pak, bukan baru maksiat, tapi masih minta ampun kepada Allah. Selesai sebuah kajian pun kita tutup dengan doa kafaratul majlis, astagfiruka wa atubu ilaik. Lagi-lagi yang kita minta dan mohon kepada Allah adalah aku beristighfar kepadamu ya Allah, dan aku bertaubat kepadamu. Maka jangan pernah kecilkan harapan kita tentang ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sebanyak apapun dosa kita, Ramadan ini adalah anugerah terbaik, terindah bagi kita para pendosa untuk kemudian kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin saja ini menjadi Ramadan terakhir dalam kehidupan kita, sehingga kita menutup Ramadan terakhir kita dengan Ramadan yang dapat menjembatani antara kita dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga doa yang dicantumkan oleh Ibnul Jauzi dalam kitabnya Saidul Khatir, beliau menuliskan Allahumma in kana hadza akhir Ramadan li, ya Allah, jika ini menjadi Ramadan terakhirku, fala yamdi, jangan dia berlalu illa waqad ghafarallahu liyadz-dzunub, kecuali engkau mengampuni dosa-dosaku dan kemudian wa yuqarribuni ilal jannah, dan semua amalanku ini mendekatkan aku untuk masuk ke dalam surgamu. Khotiman rahmani wa rahimakumullah, inti dan hikmah dari bulan Ramadan adalah bulan ampunan. Kalau Allah sudah mengampuni hambanya, jangankan yang diminta, yang belum diminta pun Allah Subhanahu wa taala akan penuhi. Khotiman rahimakumullah, itu yang bisa disampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga Ramadan kita ini menjadi kompetisi kita untuk meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala, bukan menjadi ajang untuk kita berbangga dengan ibadah-ibadah kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat witir 3 rakaat, 1 kali salam istawu mustaqim wa adrilun. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbih fasalla. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا
الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله